Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami akan menampilkan hasil temuan kami terkait upaya dan tantangan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 7 Palembang. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya Muhammad Ali Arif Nurtalto, kemudian yang kedua Amanda Dwi Lestari, yang ketiga Andini Nurul Khotimah, yang keempat Eka Fitriani, dan yang terakhir Triana Rosalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Nurul Khotimah. Baiklah, saya akan menjelaskan dimensi pertama dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam penerapannya, cara yang sekolah lakukan yaitu yang pertama, mengadakan kegiatan literasi Al-Quran atau membaca Al-Quran. Jadi setiap pagi untuk peserta didik yang muslim mereka diwajibkan untuk membaca Al-Quran, sedangkan untuk peserta didik yang non-muslim mereka juga diwajibkan untuk membaca kitabnya sendiri. Yang kedua, mengadakan kegiatan sholat duha atau zuhur secara berjamaah dan terjadwal. Dalam kegiatan ini, peserta didik secara bergantian melakukan kegiatan sholat. Yang ketiga, mengadakan ekstrakurikuler rohis untuk meningkatkan keimanan umat muslim. Yang keempat, mengadakan kegiatan keislaman seperti Maulid Nabi. Untuk guru sendiri, cara yang guru lakukan untuk menerapkan dimensi ini di dalam kelas, yang pertama, melakukan kegiatan membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian guru juga memotivasi peserta didik untuk memiliki sikap toleransi antar sesama. Selanjutnya, terdapat beberapa tantangan yang sekolah dan guru hadapi untuk mewujudkan dimensi ini. Yang pertama, masih terdapat peserta didik yang bermain-main ketika membaca Al-Quran. Oleh karena itu, bagi mereka yang bermain-main, guru-guru akan memanggil mereka dan memberikan mereka hukuman seperti membersihkan halaman sekolah. Kemudian, sekolah dan guru belum bisa memfasilitasi guru agama khusus untuk mengajar peserta didik yang non-muslim. Dimensi selanjutnya dalam profil pelajar Pancasila yaitu berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini bermaksud agar pelajar dapat mempertahankan identitas maupun budaya luhur serta berpikiran terbuka dalam menerima dan berinteraksi pada budaya yang lain. Lalu berikutnya, kami menemukan beberapa upaya sekolah ataupun guru untuk mengembangkan berkebinekaan global. Seperti pertama, adanya ekskul seni yang menjadi sarana bagi para peserta didik yang memiliki minat dalam seni tari tradisional. Mereka dapat mempelajari beragam tari dari berbagai daerah. Lalu ada literasi budaya. Literasi budaya ini dilakukan dengan menyiarkan beragam informasi mengenai budaya lokal maupun nasional yang dilakukan oleh anggota jurnalistik, yaitu salah satu ekskul yang ada di sekolah, dan dilakukan setiap pagi sebelum literasi Al-Quran melalui audio sekolah. Berikutnya adanya proyek Bhinneka Tunggal Ika dengan menampilkan ragam tarian Indonesia yang dilakukan oleh para peserta didik untuk ditampilkan pada suatu pekan. Lalu dalam proses pembelajaran kami menemukan beragam peserta didik dapat bekerja sama dalam satu kelompok tanpa melihat latar belakang yang berbeda-beda yang mereka miliki. Lalu adanya juga program anti-bullying yang dilakukan oleh pihak BK di sekolah, di mana mereka memberikan sosialisasi kepada para peserta didik untuk dapat menerima dan menghargai satu sama lain di antara mereka sehingga kasus bullying dapat terhindarkan. Selanjutnya, dimensi profil pelajar Pancasila bergotong royong di lingkungan SMA Negeri 7 Palembang. Yang akan saya paparkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, siswa dan siswi SMA Negeri 7 Palembang saling tolong-menolong dan bahu-membahu. Dapat dilihat dari video ini, ketika teman yang sedang jatuh pingsan pada saat upacara bendera, PMR Palang Merah Remaja bersedia dan siap siaga untuk menolong teman-temannya tersebut. Selanjutnya, yang kedua ialah kegiatan yang dilakukan meliputi bahu-membahu maupun bersih-membersih yang meliputi dan mengikut sertakan baik guru maupun peserta didik untuk
memperhatikan lingkungan dan ruang-ruang yang ada di SMA Negeri 7 Palembang, sehingga ruangan tersebut dapat menjadi rapi dan lebih nyaman. Dan yang ketiga, adanya kolaborasi baik antar siswa maupun guru dalam menyiapkan dan juga melaksanakan kegiatan yang ada di sekolah. Ada dua kegiatan yang kami tampilkan di dalam kegiatan Komista yang merupakan kolaborasi literasi siswa dan juga kegiatan donor darah untuk membantu masyarakat. Nah, untuk tantangannya sendiri, sejauh yang dari kami lihat di SMA Negeri 7 Palembang, siswa-siswi dan juga guru ataupun pendidik sudah melakukan dimensi ini dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya, SMA Negeri 7 Palembang mewujudkan profil pelajar Pancasila pada dimensi mandiri, yaitu dengan selalu mengingatkan peserta didik akan pentingnya mengelola dirinya sendiri, baik pikiran, perasaan, ataupun tindakan, untuk mencapai tujuan pribadinya maupun tujuan bersama melalui pembacaan janji siswa yang diikuti oleh seluruh siswa saat melakukan upacara setiap hari Senin. Pihak sekolah juga dengan tegas menerapkan aturan akan pentingnya datang ke sekolah tepat waktu. Jika peserta didik terlambat datang ke sekolah, maka mereka akan diberikan hukuman ataupun peringatan. Hal ini dilakukan oleh sekolah agar peserta didik paham terhadap regulasi diri mereka sendiri. Akan tetapi terdapat hal yang belum dilakukan atau diupayakan oleh sekolah dalam menerapkan dimensi ini, yaitu kesadaran akan minat peserta didik yang belum secara merata diketahui oleh pihak sekolah. Pada dimensi kreatif, SMA Negeri 7 Palembang mengupayakan peserta didik untuk menghasilkan karya-karya kreatif, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam aktivitas ekstrakurikuler. Contohnya, saat pembelajaran PJOK, peserta didik diminta untuk membuat gerakan senam bebas sesuai dengan kreativitas mereka, dan pada saat pembelajaran biologi, peserta didik dengan kreatif membuat karya berupa materi pembelajaran yang dihias semenarik mungkin. Untuk aktivitas ekstrakurikuler, pihak sekolah meminta setiap anggota ekstrakurikuler untuk membuat karya semacam majalah dinding yang diletakkan di depan kelas. Sementara tantangannya sendiri yaitu membimbing peserta didik agar memiliki wawasan yang lebih modern terkait dunia kreatif yang sangat berkembang saat ini. Baik, profil terakhir dari pelajar Pancasila adalah bernalar kritis. Kemampuan bernalar kritis ini sangat diperlukan dalam menghadapi era globalisasi ini yang dipenuhi oleh berbagai macam kompetisi yang sangat ketat. Dan bukan hanya itu saja, tujuan dari pembelajaran bernalar kritis ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir para peserta didik serta sebagai persiapan bagi mereka untuk menghadapi masa yang akan datang. Dan dalam upaya penerapannya di SMA Negeri 7 Palembang, para guru biasanya menggunakan metode pembelajaran seperti problem based, project based, dan semacamnya yang bisa memancing para peserta didik untuk berpikir secara kritis. Dan hasilnya bisa dilihat dari bagaimana peserta didik ini mampu untuk mengkonfirmasi setiap informasi yang didapat, kemudian mereka juga berani bertanya terkait suatu hal yang mereka belum memahami, dan mereka juga suka berdiskusi dalam kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan yang diberikan dari sebuah pembelajaran. Bagaimanapun terdapat tantangan yang menurut kami cukup krusial dalam penerapannya, yaitu masih adanya beberapa guru yang menggunakan metode teacher center. Hal ini tidak hanya membuat para peserta didik ini menjadi pasif, namun juga membuat pembelajaran di kelas menjadi membosankan. Dan tentu saja ini tidak sejalan dengan arah pendidikan pada paradigma baru ini, ya, di mana pembelajaran harus interaktif dan memenuhi kebutuhan peserta didik di abad 21 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai kesiapan ataupun sudah dilakukan ataupun tantangan dari profil pemuda Pancasila, 640 itu sudah anak-anak
ada pembacaan Al-Quran, kemudian ada sholat duha. Ya, karena biasanya kami punya ada kegiatan sholat duhur itu di tiket, ya. Nah, ini semua yang ibu lakukan yang arahnya ke agama itu tidak lain adalah untuk menciptakan anak-anak kita yang berakhlak mulia. Karena di profil Bunda Pancasila itu bukan mendahulukan kecerdasan, tapi mendahulukan keimanan. Karena kalau anak-anak itu sudah terisi jiwanya dengan keimanan, pasti dia akan berakhlak mulia. Kalau sudah berakhlak mulia, insya Allah dia akan cerdas sendirinya, karena cerdas itu kan proses. Kemudian gotong royong. Nah, gotong royong ini juga kita ciptakan. Jadi anak-anak ini punya program sekalian gotong royong, sekalian untuk sosial. Jadi kita keluar ya, memberikan bantuan santunan. Ini sebulan sekali kita laksanakan. Anak-anak itu ngumpul mie goreng ataupun telur, itu dikoordinasi oleh OSIS. Nanti kita bagikan setiap bulan, itu sudah menjadi kegiatan rutin. Yang belum ini adalah dari Profil Pemuda Pancasila itu kita belum maksimal membudayakan anak-anak kita itu untuk benar membaca. Ya. Itu memang kita di literasi khususnya numerasi. Jadi memang makanya ibu kedepannya 1 tahun ini ibu fokuskan untuk itu. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, sebetulnya ini sudah sangat luas ya, bahwasannya kurikulum merdeka ini tujuannya itu adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Ya, tentu dimensinya sudah kita tahu juga ada 6 gitu. Yang pertama, berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong ya, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, kreatif ya. Keenam, bernalar kritis. Secara umum sekolah ini sudah memfasilitasi beberapa kegiatan ya, terutama misalnya yang pertama itu berketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi setiap hari itu sudah ada literasi religi, jadi tiap hari itu membaca Quran. Kemudian kita juga ada studi Islam akhir pekan, namanya siap. Jadi itu khusus materi-materi tentang fikih gitu ya, tentang adab. Kemudian saya juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan. Untuk yang agama lain ya, mereka sendiri kita kasih kebebasan ya, karena agama yang non-Islam itu memiliki variasi ya. Jadi kita belum bisa memfasilitasi guru karena memang presentasinya sedikit. Jadi mereka belajar itu di gereja ya, sesuai dengan tempat yang belajar masing-masing. Kemudian selain itu ya, setiap belajar ya, kalau dari profil pelajar Pancasila yang tentang iman awal ini, dan sendiri sebelum dan sesudah belajar itu pasti berdoa gitu ya. Ya kalau gotong royong ya banyak ya, kalau gotong royong kalau di sekolah ini ya kebersihan, piket gitu kan. Kemudian mandiri. Nah mereka juga mandiri, kadang-kadang kegiatan-kegiatan itu cukup kita kasih instruksi dan mereka sudah bisa menjalankannya sendiri, juga mandiri. Misalnya juga kegiatan ekskul ya, kegiatan ekskul walaupun misalnya instrukturnya tidak hadir, tapi ada pembina ya, mereka mandiri mengerjakan itu, mereka bisa gitu ya. Kalau kreatif juga mereka sudah kreatif, alhamdulillah ya. Sebagian ya, walaupun ada misalnya beberapa yang masih belum gitu, tapi sebagian besar kalau menurut MEM ya, itu anak-anak sudah kreatif. Nah, untuk bernalar kritis mungkin ini sudah sebagian ya bisa ya gitu ya. Anak-anak ada juga bagaimana mereka membuat esai, seperti bagaimana mereka berpendapat. Ada sebagian tapi yang sudah bisa ya, dan mungkin itu yang perlu kita drill lagi, karena salah satu program sekolah untuk meningkatkan penalaran ini dengan numerasi. Jadi ada penusa pekan numerasi sekolah.